Bayangkan, puluhan ribu peti mati berbalut bendera Amerika berbaris di dermaga, menunggu dikirim pulang ke tanah air. 58.000 tentara muda. Amerika tak pernah kembali dari tanah jauh bernama Vietnam. Mereka gugur di hutan, di rawa, di desa yang bahkan tak tahu mengapa mereka datang. Dan itu baru separuh dari tragedi sesungguhnya. Lebih dari 3 juta jiwa Vietnam tewas. Jutaan lainnya luka, hilang, dan tercerabut dari rumah mereka. Hutan terbakar, sungai beracun, dan generasi yang lahir cacat akibat perang yang seharusnya tak pernah terjadi. Inilah Perang Vietnam, perang yang menelan waktu 2 dekade, mengubah wajah Asia Tenggara, dan mengguncang keyakinan Amerika terhadap dirinya sendiri. Semuanya bermula setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Vietnam, yang selama berabad-abad dijajah oleh Prancis, mulai menuntut kemerdekaan. Seorang nasionalis sekaligus komunis bernama Ho Chi Minh bangkit memimpin rakyatnya. Namun Prancis enggan melepaskan genggaman. Pertempuran pun pecah. Di lembah Dien Bien Phu, pasukan kolonial Prancis akhirnya kalah telak pada tahun 1904. Kemenangan itu mengubah sejarah. Melalui perjanjian Jenewa, Vietnam dibagi 2. Di utara, Vietnam Utara berpaham komunis di bawah Ho Chi Minh. Di selatan, Vietnam Selatan berpihak kepada Amerika Serikat dan negara-negara barat. Keduanya dijanjikan akan bersatu melalui pemilu nasional. Namun pemilu itu tak pernah terjadi. Kecurigaan berubah menjadi kebencian, dan kebencian berubah menjadi peluru. Dunia pun terbagi 2. Blok Timur di bawah Uni Soviet dan Tiongkok mendukung Vietnam Utara, dan Blok Barat di bawah Amerika Serikat menopang Vietnam Selatan. Awalnya Amerika hanya mengirimkan penasihat militer. Namun pada tahun 1904, sebuah insiden di Teluk Tonkin menjadi pemicu bencana besar. 2 kapal perang Amerika mengklaim diserang oleh kapal Vietnam Utara. Presiden Lyndon B. Johnson segera mengumumkan bahwa Amerika diserang dan meminta izin Kongres untuk mengirim pasukan secara penuh. Maka datanglah gelombang besar pasukan Amerika ke Asia Tenggara. Ribuan helikopter Huey meraung di langit. Bom napalm dijatuhkan ke desa-desa. Bahan kimia beracun Agent Orange disebar untuk menghancurkan hutan dan ladang. Langit Vietnam berubah menjadi merah, bumi menjadi abu. Amerika yakin perang ini akan singkat. Namun di balik pepohonan, musuh tak terlihat menunggu. Viet Cong, pasukan gerilya dari Vietnam Utara, mengenal setiap inci tanah mereka. Mereka menggali jaringan terowongan bawah tanah sepanjang ratusan kilometer. Dari sana mereka menyerang, menghilang, dan kembali lagi di malam hari. Perang tak lagi punya garis depan. Musuh bisa muncul dari bayangan, dari dalam hutan, bahkan dari desa yang tampak damai. Tentara Amerika kehilangan arah, kehilangan teman, kehilangan makna. Hutan-hutan Vietnam berubah menjadi neraka. Ranjau tertanam di mana-mana. Bambu runcing tersembunyi di tanah. Jebakan maut menunggu setiap langkah. Tentara muda berusia 18 tahun tiba di sana dengan semangat patriotik dan pulang dengan tatapan kosong. Jika mereka sempat pulang. Namun kengerian terbesar bukan hanya di medan tempur. Tahun 1948 dunia diguncang oleh tragedi My Lai. Dalam operasi yang salah sasaran, pasukan Amerika membantai lebih dari 500 warga sipil. Wanita, anak-anak, dan orang tua. Desa itu lenyap dalam darah dan api. Kabar pembantaian itu menyebar ke seluruh dunia. Citra Amerika sebagai penjaga kebebasan hancur di mata rakyatnya sendiri. Sementara itu, di negeri Paman Sam, televisi menayangkan peti mati yang tiba setiap minggu. Anak-anak muda turun ke jalan. Mereka bernyanyi dan berteriak, "Bring our boys home! Stop the war!" Lagu-lagu protes seperti "Give Peace a Chance" dan "Fortunate Son" menjadi suara generasi yang muak pada perang yang tak berujung. Tahun demi tahun berlalu. Angka korban terus bertambah. Lebih dari 3 juta rakyat Vietnam tewas. 58.000 tentara Amerika gugur. Lebih dari 1 juta tentara Vietnam Utara dan Viet Cong hilang tanpa kabar. Ratusan ribu terluka, jutaan kehilangan tempat tinggal. Negara-negara lain ikut terseret ke dalam pusaran ini. Korea Selatan, Australia, Thailand, Filipina mengirimkan pasukan membantu Amerika. Sedangkan Uni Soviet dan Tiongkok menyuplai senjata, pelatihan dan bantuan bagi Vietnam Utara. Perang ini bukan lagi sekadar konflik regional. Ini adalah perang ideologi global antara 2 sistem dunia yang saling mencurigai. Namun bahkan kekuatan superpower pun punya batas. Tahun 1973, di bawah tekanan publik dan kekalahan moral, Amerika menandatangani perjanjian Paris. Pasukan mereka mulai ditarik pulang. Helikopter terakhir lepas landas dari Saigon, membawa para diplomat dan tentara yang tersisa. Namun bagi rakyat Vietnam, perang belum usai. Pertempuran antara utara dan selatan terus berlanjut. Dan akhirnya, pada 30 April 1945, tank-tank Vietnam Utara menerobos gerbang istana di Saigon. Bendera merah bintang kuning berkibar di udara. Saigon jatuh. Vietnam bersatu kembali di bawah pemerintahan komunis.
Perang yang menelan jutaan nyawa akhirnya berakhir. Bagi Amerika, itu adalah kekalahan terbesar dalam sejarah modern. Kekalahan bukan hanya di medan perang, tetapi juga dalam hati dan pikiran bangsanya sendiri. Kini puluhan tahun telah berlalu. Hutan-hutan Vietnam kembali hijau. Namun jika kau berjalan di sana, kau mungkin masih melihat bekas kawah bom yang menganga atau menemukan peluru tua di tanah berlumpur. Di beberapa daerah bom yang belum meledak masih tertanam, dan racun kimia masih mengalir di sungai-sungai. Generasi baru masih menanggung luka dari perang yang mereka tak pernah saksikan. Perang Vietnam mengajarkan kepada dunia satu hal, bahwa dalam perang tak pernah ada pemenang sejati, yang tersisa hanyalah penderitaan, rasa kehilangan, dan doa agar sejarah yang sama tak pernah terulang lagi.